Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 mobil dan 1 sepeda motor di Samarinda terlibat tabrakan di jalur Samarinda-Bontang. Lumpur yang menutupi jalan kawasan Rinding Berau meresahkan pengguna jalan. Lomba dayung sambil berdiri di Balikpapan diikuti sejumlah atlet dari mancanegara. Pengamatan kondisi daerah perbatasan dan termasuk daerah rawan bencana menjadi perhatian khusus bagi Kodam 6 Mula Warman. Selain itu, pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN juga akan menjadi prioritas program 100 hari kerja Pangdam 6 Mula Warman yang baru. Maijen TNI Krido Pramono yang kini menjabat sebagai Pangdam menyatakan wilayah kerja Kodam 6 meliputi 3 wilayah, yakni Kaltim, Kalsel, dan Kaltara. Dengan luas wilayah tersebut, maka setiap personel harus bekerja keras untuk menjaga keamanan di daerah teritorialnya masing-masing. Selain itu, program Koperasi Merah Putih dan Ketahanan Pangan dengan mencetak sawah juga harus terus berjalan dan dimaksimalkan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan daerah perbatasan. Terkait dengan program kami tentu yang 100 hari pertama kami akan lanjutkan bagaimana Mayor Trilogi Rahmat yang telah merintis yang telah mendesain bagaimana pelaksanaan di Timur Utara kami akan teruskan bersama-sama kita dengan mungkin kami juga akan kembali melihat bagaimana siklon global yang sangat berpengaruh terhadap alam. Kami insya Allah akan juga melaksanakan penghijauan bersama seluruh rekan-rekan di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Sebelum dijabat Maijen TNI Krido Pramono, tugas sebagai Panglima Kodam 6 Mula Warman diemban oleh Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha yang kini menempati pos barunya sebagai Dirjen Imigrasi dan Lapas. Prosesi serah terima jabatan ini ditandai dengan penyambutan Pangdam 6 baru melalui ritual pedang pora dan serah terima pasukan dan alutsista Kodam. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Deretan mobil yang telah berusia puluhan tahun alias mobil jadul dipamerkan di halaman parkir sebuah pencucian di Balikpapan pada Minggu siang. Para pemilik mobil yang usianya rata-rata sudah di atas 20 tahun ini menamakan mobil mereka Motuba alias mobil tua bangka. Meski disebut Motuba, namun peminatnya cukup banyak. Itu terlihat dari berbagai jenis mobil, meramaikan kegiatan tersebut mencapai 150 mobil dari berbagai tipe dan model. Rata-rata mobil tersebut diproduksi dari tahun 1975 hingga 1990-an. Ketua Panitia menyatakan, pameran Motuba ini sejatinya hanya ajang silaturahmi. Akan tetapi mereka tidak menyangka jika jumlah peserta akan sebanyak itu. Tercatat para peserta tidak hanya berasal dari Balikpapan, namun ada juga yang datang dari Samarinda, Bontang, Sangatta, Tenggarong, dan Penajam Pasir Utara. Saya sangat bahagia banget ya, ternyata antusiasnya sedikit lebih di luar ekspektasi. Yang saya kira hanya segelintir orang ternyata
teman-teman dari luar kota pun hadir untuk bisa kumpul-kumpul bersama kita di sini. Kita ada dari Bontang, Sangatta, Samarinda, Tenggarong, Penajam, Balikpapan. Tapi mereka memang konfirmasi untuk datang. Betul, konfirmasi untuk datang. Karena memang acara untuk 90s ini mungkin bisa dibilang pertama kali ya di Balikpapan atau di Kalimantan Timur. Yang biasa event-event itu biasa meetup yang secara general. Kalau sekarang kita yang 90s saja. Salah satu penggemar Motuba mengaku sengaja merawat mobil tua bangka karena selain unik, Motuba dikenal irit BBM dan suku cadangnya banyak dijual di pasaran. Atas partisipasinya kayaknya pulang kayak Untuk tanggapannya mungkin dari beberapa teman-teman ya, dengan adanya kayak ini kita bisa kumpul, sharing, berbagi ilmu ataupun juga kendala yang ada di mobil-mobil kita. Jadi lebih tepatnya lebih ke kekeluargaan. Motuba yaitu satu, mobilnya irit ya, yang kedua juga spare part banyak, terus juga enjoy aja banyak, mau hujan mau panas asik aja. Udah berapa lama nih ngerawat Motuba itu? Untuk Motuba ini kurang lebih ya baru hitungan bulan sekitar 6 bulan. Oke, keluaran tahun berapa sih ini, Bang? Ini Kijang Geber keluaran tahun 96. Meski berbagai jenis mobil turut meramaikan kegiatan tersebut, namun banyak warga yang tidak sempat menyaksikannya karena pameran mobil tua bangka ini hanya digelar 1 hari saja. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah atlet dayung berdiri atau stand-up paddle tengah melakukan persiapan jelang lomba. Lomba yang digelar di lokasi wisata air kawasan Balikpapan Timur pada Minggu sore itu diikuti oleh 102 atlet lomba dari 5 negara, yakni Thailand, Taiwan, Australia, Korea, dan Indonesia. Panitia lomba menyebut lomba kali ini terfokus pada kelas racing, yakni kelas yang mempertandingkan kecepatan dan teknik mendayung. Panitia juga mengaku lomba yang digelar di Balikpapan ini menjadi yang terbesar sejak 5 tahun terakhir. Sekarang kita peserta ada 102 peserta. Dari mana aja, Bang? Itu dari Thailand, China, kemudian Thailand, Taiwan, Australia, dan Korea. Malaysia, Bang? Malaysia juga. Stand-up paddle ini olahraga yang sangat rare, terutama untuk masyarakat di Balikpapan. Jadi puji Tuhan kita sudah bisa menemukan 102 peserta, dan kali ini adalah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir se-Indonesia ini yang terbesar. Sementara atlet asal Makassar mengaku sangat senang oleh pelaksanaan lomba kali ini. Meski persiapan yang dilakukannya hanya 2 bulan, namun mereka menyambutnya dengan penuh semangat. Persiapan kita dari Makassar itu sebetulnya sepeda standing up paddle ini baru 2 bulan. Begitu kita dengar ada kejuaraan di Banjar, kami senang sekali. Jadi kami lewat darat sampai di sini bawa terbang atlet, ada 5 orang. Alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan juga, mudah-mudahan ke depan kita masih bisa belajar. Lomba dayung berdiri yang baru pertama kali digelar di Balikpapan ini rencananya akan digelar setiap tahun. Rencana tersebut disampaikan setelah melihat antusiasme dari para peserta. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Oke, terima kasih banyak. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.